Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala aydan fasbir sabran jamila al-ayah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu, dialah Allah yang maha pemberi rizki. Tempat kita memohon rizki kepada Allah, tempat untuk mengadu, dzul quwwatil matin. Dan dialah Allah yang maha kuat dan juga lagi maha kokoh, yang telah memberikan kita semuanya, Bapak dan Ibu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, bisa menghadiri kajian pada malam hari ini tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam akan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, kemuliaan senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Dan mudah-mudahan kita semuanya, Bapak dan Ibu, para jamaah, senantiasa mendapatkan rahmat dan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bekal yang utama, bekal yang pokok, bekal yang paling fundamental untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan juga di akhirat, itu berbekal ketakwaan. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, salah satu bukti ketakwaan seorang hamba Allah itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Dan salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah yaitu mau mempelajari agama Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini kira-kira kekal atau tidak, Pak? Buatan deh, tidak kekal. Suatu hari nanti dunia ini pasti akan hancur. Maka ada satu raja, Bapak dan Ibu. Raja itu menguasai dunia alal masyariqi wal maghrib, dari timur sampai juga barat. Dan raja ini termasuk raja yang diberkahi oleh Allah.
dirahmati oleh Allah. Asmonipun Pak Bu, Raja Dzulqarnain. Sinten Pak Bu? Raja Dzulqarnain. Nah, Raja Dzulqarnain ini banyak dijelaskan di dalam Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Ada satu kitab Bapak dan Ibu, yaitu kitab Ta'alimul Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji pada pasal yang kelima terkait dengan kesungguhan, cita-cita, harapan. Ada satu waktu Raja Dzulqarnain ini bertanya Bapak dan Ibu kepada al-hukama, kepada para penasehat beliau. Wahai para penasihatku, saya ini ingin melakukan satu perjalanan, satu ekspedisi untuk menaklukkan dunia, al-mulkud dunia, untuk menaklukkan kehidupan dunia, untuk menaklukkan kerajaan di dunia ini. Namun hati kecil saya itu berkata, al-mulkud dunya qalilatun wa faniyatun. Tapi hati kecil saya itu berkata bahwasanya kerajaan di dunia, kejayaan di dunia, kesuksesan di dunia, mempunyai kerajaan al-masyriqi wal maghrib, dari timur sampai barat Bapak dan Ibu, itu adalah al-mulkud dunya qalilatun, dan kejayaan dunia itu sangatlah sedikit. Nggih napa boten Pak Bu? Nggih. Wa faniyatun, dan kepemilikan dunia, harta, benda, kekuasaan, kejayaan itu faniyatun, fana, tidak kekal. Lalu sama boten? Daras. Kemudian beliau menyampaikan kepada al-hukama, kepada para penasihat beliau, apakah cita-cita saya untuk menguasai kehidupan dunia ini adalah satu cita-cita yang luhur, satu cita-cita yang besar, satu cita-cita yang agung Bapak dan Ibu. Kemudian para penasihat beliau menyampaikan, wahai Raja Dzulqarnain, safir, taklukkanlah dunia, berjalanlah di dunia ini, tetapi jangan sampai lupa terhadap akhirat. Jadi kita boleh menguasai dunia ini, kita boleh mempunyai harta benda yang banyak Bapak dan Ibu, kita boleh mempunyai rumah yang luas, sawah yang banyak, ladang yang melimpah, tetapi jangan sampai lupa terhadap akhirat. Dan salah satu bukti kita tidak lupa terhadap akhirat Bapak dan Ibu, kita mau untuk ibadah sholat, kita mau untuk mempelajari agama Islam ini. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kami akan menjelaskan, kami akan menyampaikan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83. Ayat ini membahas mengenai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya kepada Bani Israel dan umumnya kepada seluruh manusia terkait bagaimana cara kita untuk sukses dunia maupun di akhirat. Okay? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ingkang artosipun Bapak dan Ibu, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan kami telah mengambil janji kepada Bani Israil. Bapak dan Ibu, ada satu kaum yang Allah lebihkan daripada kaum-kaum lainnya. Salah satunya adalah Bani Israil. Secara kognitif Bapak dan Ibu, secara kemampuan akal, kemampuan otak, Bani Israil itu lebih cerdas daripada kaum-kaum yang lainnya. Bani Israil Bapak dan Ibu. Tetapi Bani Israil ini adalah satu kaum yang sangat sulit untuk diberikan nasihat. Bahkan Bapak dan Ibu, satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk ibadah kepada Allah setiap hari Sabat. Hari apa? Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, ketika hari Sabtu, mereka itu memilih untuk mancing, membendung sungai, menjadi nelayan. Dan pada hari Sabat itu Bapak dan Ibu pasti tangkapannya banyak. Maka itu adalah salah satu ujian dari Allah kepada Bani Israil. Dia milih dunia, al-mulkud dunia, kerajaan dunia, kesenangan dunia, kepemilikan dunia, atau memilih perintahnya Allah. Tetapi Bapak dan Ibu, mereka memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka menjadi qiradatan khashi'in. Dikutuk menjadi apa Bapak dan Ibu? Menjadi kera-kera yang hina. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dari Bani Israil untuk apa Bapak dan Ibu? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Janganlah menyembah selain Allah. Janganlah menyekutukan Allah. Nah, perintah ini Bapak dan Ibu adalah perintahnya para nabi dan rasul. Dari sejak Nabi Adam sampai khatamul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang pertama itu adalah perintah untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu ngertos Ka'bah Bapak dan Ibu, ngertos dalam literatur peradaban Islam, Ka'bah itu Bapak dan Ibu pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, Ka'bah itu di sekelilingnya itu Bapak dan Ibu, menurut penjelasan para ulama dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Najm, masyarakat jahiliyah itu di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala Bapak dan Ibu. Padahal kita diperintahkan untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama, para ahli sejarah menyampaikan ada 360 lebih berhala. Salah satu di antara yang paling besar, ada 3 Bapak dan Ibu. Di dalam Quran surah An-Najm disebutkan bahwa yang paling besar itu namanya Latta, Uzza, dan Manata. Itu yang paling besar Bapak dan Ibu. Nah, di situ
di sekitar Ka'bah di Mekah zaman dulu ada satu pasar namanya Pasar Aukaz. Pasar Aukaz. Nah, di Pasar Aukaz itu setiap tahunnya itu ada perlombaan Bapak dan Ibu. Perlombaan menulis puisi, menulis syair. Nah, ketika puisi dan syairnya itu bagus menang, maka ditulis dengan tinta emas, kemudian diletakkan di samping-samping Ka'bah. Nah, salah satu yang dinamakan jahiliyah itu adalah zaman dulu itu banyak sekali penyembahan selain Allah. Maka disebut dengan istilah Bapak dan Ibu paganisme politeistik, yaitu orang-orang yang menyembah batu berhala dan jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Rasul kita Nabi Muhammad SAW beliau menekankan yang namanya tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ternyata kalimat yang singkat ini Bapak dan Ibu sangat banyak keutamaannya, sangat besar pahalanya ketika kita mau mengucapkannya. Salah satunya Bapak dan Ibu ketika kita setelah ibadah sholat berjamaah, sholat 5 waktu, maka jangan terburu-buru untuk pulang. Ampun kunduriin, karena Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang setelah ibadah sholatnya kemudian ia berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan menggenapkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan dihapus oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Maka kita jadi ketika kita setelah ibadah sholat, maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kalimat la ilaha illallah, pesannya Allah, firmannya Allah kepada Bani Israel khususnya dan umumnya kepada seluruh manusia di dunia ini. La ta'buduna illallah. Janganlah menyekutukan Allah, janganlah menyembah selain Allah, bertauhid kepada Allah. Karena dengan tauhid itu Bapak dan Ibu, kita itu akan bahagia, kita itu tidak akan khawatir untuk menjalani kehidupan dunia ini. Sebagaimana Bapak dan Ibu, ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyampaikan, Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ingkang artosipun Bapak, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata rabbuna Allah, Tuhan kami, Tuhan saya adalah Allah. Tsumma, kemudian kemudian ia istiqomah, wala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir Bapak dan Ibu ketika menjalani kehidupan dunia itu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Wala hum yahzanun, dan tidak juga bersedih hati. Jadi salah satu cara agar kita sukses, bahagia dunia dan di akhirat, yang pertama itu adalah beriman dan beramal saleh. Maka ya Pak nggih, saged nggih insyaallah nggih. Nggih, saged. Yang kedua Bapak dan Ibu, firman-Nya Allah, perintahnya Allah kepada Bani Israel, khususnya Bani Israel dan umumnya kepada seluruh manusia. Yang kedua adalah
wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah itu aspek vertikal Bapak dan Ibu, yaitu hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Tetapi horizontalnya nanti akan dibahas di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 itu banyak sekali. Maka yang harus kita jaga hubungan baik kita, yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Karena Bapak dan Ibu, salah satu pintu surga yang kita bisa lihat di dunia itu adalah orang tua kita. Maka adik-adik semuanya, mas-mas semuanya, mbak-mbak semuanya yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka pintu surga itu terbuka lebar. Maka ada satu amal solih yang ketika kita laksanakan itu Allah balas langsung di dunia tanpa menunggu di akhirat Bapak dan Ibu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, amal utama yang paling utama di dalam Islam itu apa ya Rasul? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua apa ya Rasul? Yaitu birrul walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika kita bisa menjaga hubungan baik kita kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya itu pasti mengalir deras. Sebagaimana salah satu kisah dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Ibunda Maryam. Ketika beliau berbakti kepada ayah dan ibu beliau, itu luar biasa Allah berikan rezeki kepada beliau Bapak dan Ibu. Dan salah satu rezeki yang paling besar yang dimiliki oleh Ibunda Maryam itu adalah rezeki hati dan akhlak yang baik. Jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, akhlaknya itu pasti lembut, akhlaknya itu pasti baik. Kalau ada seorang yang dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka bisa dilihat pasti anak itu akan kasar, pasti anak itu akan tidak baik. Karena di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan Bapak dan Ibu, dengan berbakti kepada kedua orang tuaku, khususnya kepada ibu, maka aku menjadi seorang yang hatinya baik dan tidak kasar, tidak sombong, dan tidak punya perbuatan yang buruk. Maka Bapak dan Ibu, pesannya Allah kepada Bani Israel itu adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini yang dengan sesama manusia di Bapak dan Ibu. Selanjutnya Allah berfirman, lalu dengan siapa lagi kita harus berbuat baik? Yaitu dengan wadil qurba Bapak dan Ibu. Wadil qurba itu adalah kerabat dekat kita. Adik, kakak, paman, budi, pakde, bibi, maka itu Pak. Jadi setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, kemudian kita berbuat baik kepada siapa lagi? Yang kedua adalah wadil qurba, yaitu kerabat dekat. Maka Rasul memberikan teladan, yaitu menjalin tali silaturahmi. Menjalin tali silaturahim. Bahkan ketika Rasul hadir pertama kali di kota Madinah, Rasul itu menyampaikan Bapak dan Ibu 4 amal solih yang membawa manusia ini menuju surga dunia dan di akhirat. Itu yang pertama adalah afsyus salam, menebarkan salam.
wa at'imut ta'am, dan memberikan makanan, wasilul arham, menjalin tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan melaksanakan ibadah salat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dan masuklah ke dalam surga dengan keadaan selamat. Maka dari itu Bapak dan Ibu, menjaga hubungan baik wadil qurba dengan kerabat kita itu akan mempermudah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka Allah menyampaikan kepada Bani Israel untuk beriman kepada Allah, menjaga hubungan baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga menjaga hubungan baik kepada kerabatnya, wadil qurba. Selajengipun Bapak dan Ibu, setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat wadil qurba, yang ketiga Bapak dan Ibu, wal yatama, kepada anak yatim. Maka dari itu Bapak dan Ibu, di dalam Quran surah Al-Ma'un itu disebutkan bahwa salah satu orang yang termasuk penista agama itu adalah orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memerintahkan kepada para umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan dalam satu kisah Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perayaan ibadah sholat idain itu melihat seorang perempuan, anak yatim perempuan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan baju baru kepada anak yatim perempuan tadi. Maka salah satu akhlak yang kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu senantiasa memuliakan anak yatim, Bapak dan Ibu, memuliakan anak yatim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yatama wal masakin, setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada wajib qurba, kerabat dekat, wal yatama, kepada anak yatim, maka yang keempat adalah wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ada satu surah Bapak dan Ibu, yaitu Quran surah Ad-Dariyat. Surah apa? Ad-Dariyat. Juz ke-26 dan juz 27. Nah, disebutkan bahwasanya innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga yang di bawahnya itu mengalir mata air yang indah. Salah satunya adalah orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, berbagi makanan kepada orang miskin yang dia itu meminta-minta, maupun orang miskin yang tidak meminta-minta kepada Ibu. Jadi ketika ada orang miskin, maka kesempatan bagi kita semuanya untuk berbagi di situ. Dan bahkan Bapak dan Ibu, ada satu neraka yang sangat besar, yang neraka itu dinamakan neraka Sakor. Nah, neraka Sakor itu sifatnya adalah lawahatul bashar. Jadi ketika ada manusia yang masuk di neraka Sakor itu, maka lawahatul bashar, kulitnya terbakar, gosong, kemudian ganti lagi, gosong lagi, ganti lagi, gosong lagi, dan itu khalidina fiha abada. Dan yang menjaganya itu Bapak dan Ibu, tis'ata asyar, 19 malaikat. Yang siapa yang disiksa di neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor, mengapa kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu
kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Ya Allah, dulu waktu kami hidup, kami Engkau berikan harta kekayaan, kami tidak mau berbagi kepada orang miskin. Salah satu contohnya itu adalah Qarun kepada ibu. Qarun itu adalah menteri keuangannya Fir'aun. Qarun itu tidak mau berbagi kepada orang miskin, maka ditenggelamkan oleh Allah dengan harta kekayaannya. Maka kalau ada orang yang mendapatkan harta di tanah, namanya harta karun. Nah, itu salah satu contoh orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang miskin. Nah, jadi perintah Allah kepada Bani Israel yaitu la ta'buduna illallah, tidak boleh menyembah selain Allah, wa biwalidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa dzil qurba, berbuat baik kepada kaum kerabat, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dengan cara apa Bapak dan Ibu? Allah melanjutkan firman-Nya, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah yang baik, berkatalah yang benar kepada seluruh manusia. Salah satu cara untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada wadzil qurba, kepada kerabat dekat kita, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, itu adalah dengan wa qulu lin-nasi husna, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, berkatalah yang sopan santun kepada setiap manusia. Selanjutnya Bapak dan Ibu, wa aqimus shalah, dan tetaplah untuk mendirikan ibadah sholat, dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, memberikan solusi atas segala permasalahan kehidupan kita. Salah satunya Bapak dan Ibu, kisahnya Ibunda Maryam. Jadi Ibunda Maryam itu yusolli fi mihrab, sholatnya di mihrab Bapak dan Ibu. Karena ada 3 tempat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama namanya masjid, jamak dari kata masjid. Di masjid itu adalah tempat yang mulia, tempat yang mudah dikabulkannya doa. Yang kedua Bapak dan Ibu namanya musalla. Musalla itu ya tempat untuk ibadah sholat. Yang ketiga itu namanya mihrab. Mihrab itu adalah tempat yang digunakan untuk ibadah seorang wanita di tempatnya, di rumahnya masing-masing. Itu namanya mihrab Bapak dan Ibu. Nah, waktu itu Nabi Zakaria itu kaget Bapak dan Ibu. Nabi Zakaria itu selalu kaget. Karena apa? Di mihrabnya Ibunda Maryam ketika beliau setelah ibadah sholat yusolli fi mihrab, ibadah sholat di mihrab beliau, itu rezekinya lancar. Rezekinya itu sudah Allah berikan. Jadi ketika beliau ibadah di mihrab itu, rezekinya itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Maka salah satu hikmah yang kita petik bahwasanya sholat itu akan menenteramkan hati kita, sholat itu akan menjernihkan pikiran kita, sholat itu akan memberikan solusi atas seluruh kehidupan kita. Maka Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat, aqimus sholat. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel, Allah berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan tetaplah untuk melaksanakan zakat dan bayarlah zakat, karena zakat itu adalah satu di antara 5 pondasi agama Islam.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang terakhir yang kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini, zaman dahulu Bapak dan Ibu, ketika Rasul itu wafat, Rasul meninggal dunia, maka banyak sekali manusia yang tidak mau sholat Pak Bu, dan kembali tidak mau melaksanakan zakat. Maka pada zamannya Khalifah Abu Bakar itu banyak sekali yang tidak mau sholat, tidak mau zakat. Karena apa Pak Bu? Salah satunya adalah bagi mereka itu ketika mereka berzakat, maka Rasul itu mendoakan mereka. Setelah Rasul mendoakan mereka, mereka itu semakin hari semakin banyak hartanya, semakin sukses ketika Rasul mendoakan. Dan ketika Rasul wafat, mereka tidak mau bayar zakat lagi karena doanya Khalifah Abu Bakar menurut mereka itu tidak cepat dikabulkan oleh Allah. Maka mereka tidak mau bayar zakat lagi. Maka di situ Khalifah Abu Bakar menyampaikan secara tegas bahwasanya yang namanya zakat dan melaksanakan ibadah sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada kajian malam hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk melaksanakan ketauhidan kita kepada Allah. Setelah kita bertauhid kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik kepada sesama, kepada bapak dan ibu, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dengan cara waqulu linnasi husna, dengan cara berkata yang benar baik kepada setiap manusia, dan tetap melaksanakan ibadah sholat, dan tetap menunaikan zakat dengan menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Insya Allah pasti kehidupan kita akan bahagia dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.